Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya percaya di pagi yang indah ini semua saudara dalam keadaan sehat, bukan? Karena Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kita. Saya percaya hari yang baru merupakan hal yang baru, di mana pada hari ini tentu kita akan melihat, merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam memimpin, menyertai, serta memberkati kita. Karena itu mari kita bersiap untuk menerima firman dalam kehidupan kita melalui renungan gembala. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, betapa kami penuh syukur pagi yang indah ini Tuhan karuniakan kembali kepada kami, memulai seluruh kegiatan kami sepanjang hari. Kami mau mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan membuka hati, mendengar dan menerima firman yang kami terima. Itu sebabnya Roh-Mu yang Kudus memimpin kami untuk mengerti, memahami, dan memberi kekuatan untuk melakukan apa yang Engkau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu berduka cita melihat dosa. Lukas 6 ayat 25 bagian B berkata demikian. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Nah saudara, jika memperhatikan keadaan dunia ini, semua orang bisa langsung menyimpulkan bahwa keadaannya semakin hari tidak bertambah baik. Alkitab sudah mencatat bahwa di masa-masa akhir kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 6 dan 7. Nah saudara, dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi, tingkat kejahatan bukan semakin menurun, tetapi menunjukkan grafik yang terus meningkat dan menjadi-jadi. Berita tentang kejahatan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penindasan, dan sebagainya sudah menjadi hal yang biasa kita lihat dan kita dengar setiap hari. Tanpa disadari saudara, hati nurani kita pun mulai menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Jika hal ini dibiarkan terjadi, suatu saat hati nurani kita saudara akan menjadi tumpul dan tidak lagi punya kepekaan ketika menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Kita berpikir, itu mah umum, sudah terjadi di mana-mana. Nah, kita tidak berduka cita ketika melihat dosa seperti itu. Saudara, dikatakan pada nats tersebut, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Orang yang masih memiliki hati nurani pasti akan berduka, menangis, dan meratap
Ketika melihat dan mendengar kejahatan begitu merajalela di mana-mana, bila hati nurani kita tersentuh, akan timbul di hati rasa duka yang mendalam, yang membuat kita menangis dan tergerak untuk mendoakan mereka, sehingga Tuhan akan menyebut kita berbahagia. Nah saudara, Tuhan Yesus berduka melihat Yerusalem penuh kejahatan. Orang-orang Yahudi menolak kehadirannya dan para hambanya. Yesus menangis. Kota itu ditangisi, saudara-saudara. Ia tahu penghukuman atas mereka sudah menanti. Dikatakan saudara dalam Lukas 13 ayat 34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah berita tentang keadaan zaman sekarang ini. Orang-orang di sekeliling kita, hampir semuanya tidak ada yang berduka dan menangis ketika terdengar kejahatan, ketika melihat kejahatan di depan mata. Mereka berpikir, itu mah sudah menjadi makanan sehari-hari, sudah menjadi suatu penglihatan sehari-hari. Kenapa mesti ditangisi? Nah, orang-orang yang seperti ini, firman tadi mengatakan, celakalah kamu yang sekarang kamu tertawa, karena suatu kali nanti kamu akan berduka cita dan menangis. Itu sebabnya saudara, kita terpanggil untuk mendoakan keadaan dunia ini, keadaan masyarakat di sekeliling kita, keadaan Indonesia, dari pelbagai suku yang ada. Mari kita doakan supaya terjadi ketentraman, dosa disadari oleh setiap orang, sehingga mereka tidak lagi melakukannya. Banyak orang yang berdosa bertobat pada akhirnya. Itu sebabnya doa kita penting sekali kita naikkan sebagai doa syafaat untuk negeri kita Indonesia. Akhirnya saya tutup dengan Yudas 23 yang berkata demikian. Melihat orang-orang di sekitar hidup dalam kejahatan, apakah kita bersikap masa bodoh dan cuek? Ataukah kita tergerak hati berdoa dan menolong mereka? Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kita satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami betul sedih menangis. Air mata kami tertumpah melihat kejahatan keadaan dunia sekarang ini sudah menjadi-jadi. Tidak semakin baik tapi semakin parah. Ini menunjukkan akhir daripada dunia ini semakin dekat. Ajar kami betul-betul rajin berdoa untuk kepentingan bangsa dan negara kami, masyarakat kami, orang-orang di sekeliling kami, terutama mereka yang masih berkecimpung di dalam dosa yang begitu sangat dalam. Biarlah lewat doa kami mereka bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, berkatilah Indonesia dengan damai sejahtera, keamanan di mana-mana. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih untuk firman di pagi yang indah ini. Segala hormat pujian bagi Engkau. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Saya berjumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.